Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari diskusi kami. Di sini kami mendapatkan materi bab 1 yaitu yang berjudul Pengantar Pendidikan Pancasila. Di sini kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama itu ada Amira Febrianti, yang kedua itu ada Dion Alif, yang ketiga ada Mustaan, yang keempat Muhammad Alfandi, yang kelima Rizky Muksin, yang keenam Muhammad Al-Ghifari, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Nazila Aulia. Di sini kita akan membahas beberapa poin dalam materi pengantar pendidikan Pancasila ini. Di sini kita akan membahas 6 poin. Poin pertama yaitu menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Yang kedua itu menanyakan alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Yang ketiga, menggali sumber historis, yuridis, politik pendidikan Pancasila. Yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Yang kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Dan poin terakhir yaitu kesimpulan. Di sini kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Seperti yang kita lihat di sini, dalam konsep dan urgensi pendidikan Pancasila dapat memperkokoh jiwa kebangsaan bagi masyarakat bangsa Indonesia, khususnya juga bagi masyarakat, sehingga dapat menjadi dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan bagi masyarakat Indonesia, agar bisa menjadi negara kita ini sebagai negara yang punya jiwa kebangsaan yang tinggi. Selanjutnya yaitu dalam penjelasan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara. Di sini saya akan menyebutkan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia pada saat ini. Yang pertama itu ada nilai percaya kepada Tuhan dan toleran. Yang kedua itu gotong royong, yang ketiga itu musyawarah, dan yang terakhir itu solidaritas atau kesetiakawanan sosial dan sebagainya. Banyak juga nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia, bukan hanya 4 nilai-nilai yang kami sebutkan saat ini. Selanjutnya yaitu kita akan masuk pada poin kedua, yaitu menanyakan alasan diperlukannya pendidikan Pancasila dalam bangsa Indonesia ini. Tujuan pendidikan Pancasila menjadi sebuah sarana dalam masyarakat untuk memahami serta mendalami makna Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam masyarakat, sangat amatlah penting. Di sini kami akan memberikan contoh salah satu pengamalan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama itu memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi negara. Yang kedua, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar kepada masyarakat sebagai warga negara Indonesia. Yang ketiga, mempersiapkan siswa atau mahasiswa agar mampu menganalisis atau mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa negara. Dan banyak juga alasan-alasan yang diperlukannya pendidikan Pancasila dalam bangsa kita ini. Selanjutnya kita akan masuk pada poin selanjutnya, yaitu menggali sumber historis, yuridis, politik pendidikan Pancasila. Yang pertama itu ada sumber historis pendidikan Pancasila. Sumber historis sebagai dasar negara pendidikan Pancasila dijadikan sebagai dasar negara yaitu sewaktu ditetapkannya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945, yaitu pada tanggal 8 Agustus 1945. Dengan pendekatan historis ini, kita diharapkan mampu memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa kita ini. Yang kedua itu ada sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila diharapkan kita dapat memandang kehidupan manusia sosiologi dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dengan bijaksana. Selanjutnya yaitu sumber yuridis pendidikan Pancasila. Bahwa pada sumber yuridis pendidikan Pancasila, ideologi politik harus mampu sebagai pendorong pokok dan sebagai bintang penunjuk jalan dalam mewujudkan kehidupan politik yang ideal yang mencerminkan 5 nilai dasar Pancasila. Selanjutnya yang terakhir itu ada sumber politik pendidikan Pancasila.
yaitu di sini dalam sumber politik pendidikan Pancasila, masyarakat dan bangsa Indonesia pastinya tidak jauh dari 5 sila Pancasila yang seperti kita ketahui 5 sila Pancasila tersebut sangat bergantung pada sumber politik bangsa ini. Dalam dunia politik semestinya juga berdasarkan nilai Pancasila. Pandangan berpolitik sesuai Pancasila yang harusnya dimiliki semua lapisan masyarakat, terutama untuk bagi pemimpin dalam bangsa ini, khususnya yaitu seperti Presiden Jokowi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila untuk bangsa Indonesia. Yang pertama itu dinamika pendidikan Pancasila. Sebagaimana yang kita ketahui, pendidikan Pancasila mengalami pasang surut dalam pengimplementasinya. Apabila ditelusuri secara historis, upaya pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila tersebut telah secara konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang ini. Yang kedua itu ada tantangan pendidikan Pancasila. Tantangan pendidikan Pancasila adalah peran pemerintah sebagai penyelenggaraan negara dan warga negara dalam mempertahankan ekstensi Pancasila sebagai ideologi besar di dunia yang digunakan oleh Indonesia, sehingga perlu pembelajaran yang mendalam untuk mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. Selanjutnya kita akan masuk pada poin kelima, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila. Menurut penjelasan pada pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yang dimaksud dengan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Dengan landasan tersebut dapat menggambarkan esensi materi pendidikan Pancasila, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem falsafat dan etika dalam bangsa Indonesia. Dan yang kelima, Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi terakhir, yaitu kesimpulan. Di sini kesimpulannya yang dapat kita ambil dari materi pendidikan pengantar Pancasila, yaitu pentingnya pendidikan Pancasila sebagai ideologi negara bagi siswa maupun mahasiswa adalah untuk menjadikan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, korupsi, dan masalah lainnya dapat dicegah. Di samping itu, Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, identitas, dan fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar Pancasila, cita-cita dan keterbukaan, sehingga mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila sebagai akademis. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Apabila ada kesalahan atau kata-kata yang menyinggung perasaan teman-teman, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.